Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia. Salawat dan salam kita hadirkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dinyatakan meninggalkan bumi ini, sudah tidak bernyawa, maka keluarganya, teman-temannya, saudaranya ketika datang ke tempat di mana orang tersebut sedang terbujur kaku, yang mereka ucapkan, ada di mana jenazahnya? Yang disebut jenazah, sudah tidak disebut nama. Ketika akan dimandikan, petugas yang memandikan jenazah akan berkata, tolong bantu saya angkat jenazah ini. Udah nggak disebut nama itu, angkat jenazah ini sampai ia dimandikan. Kemudian setelah itu dikafankan, terus dia disalatkan, maka imam akan berkata, di hadapan kita ada seorang jenazah, mari sama-sama kita salatkan jenazah ini. Sampai di pemakaman, orang yang menggali kubur akan mengatakan, tolong turunkan pelan-pelan jenazah itu. Yang disebut apa? Jenazah. Tidak lagi ada yang memanggil nama, gelar, atau sebutan yang mulia, profesor, doktor, kiai haji. Tidak ada. Ya. Semua menyebutnya dengan sebutan jenazah. Semua pangkat predikat duniawi dia mulai ditanggalkan semuanya. Padahal fisiknya masih ada di hadapan kita. Masih ada di hadapan kita. Tetapi dipanggil dengan sebutan jenazah. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya, Syahar bin Husayb. Ya, Rasul ditanya sama sahabat Nabi ini tentang apa yang dirasakan ketika orang itu dalam keadaan sakratul maut. Nabi menceritakan tentang beratnya orang yang berhadapan dengan sakratul maut. Yang kata Nabi, kematian yang paling ringan itu, kata Rasul, adalah seperti bulu wol yang ada pada seekor domba yang dicabut. Itu yang paling ringan. Dalam salah satu riwayat, Nabi datang takziah
ke tempat salah seorang sahabat Nabi dari Ansar. Sahabat Nabi dari Ansar ini sedang dalam keadaan sakratul maut, dan pada saat itu Nabi datang. Orang-orang sedang duduk di sekeliling pembaringan sahabat Nabi dari Ansar itu. Dan setelah Nabi sampai, atas izin Allah izinkan Nabi bersua dengan malaikatul maut yang datang mau ambil nyawa sahabat Nabi dari Ansar itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai malaikatul maut, dia sahabatku. Berlaku lembutlah engkau ketika engkau cabut nyawanya." Lalu malaikatul maut berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, kukabarkan padamu bahwasanya aku senantiasa berlaku lembut ketika mencabut nyawanya orang-orang mukmin." Dan setelah itu malaikatul maut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, ini mereka yang sedang mengelilingi orang yang sedang sakrat ini, dari kerabatnya, dari saudara-saudaranya. Mengapa mereka menangis? Mengapa mereka harus meratap? Bukankah yang saat ini sedang menangis dan meratap itu juga akan mengalami hal yang sama seperti yang sedang terbujur ini, seperti yang sedang terlentang ini? Sekarang mereka berada di sampingnya, tapi besok orang lain yang berada di samping mereka." Itu disampaikan oleh malaikatul maut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, tak ada seorang pun dari hamba Allah yang berada di rumah reot ataupun di rumah batu. Setiap makhluk yang bernyawa itu, kecuali aku atasaffahu wujuhahum, aku akan datang menyalami wajah mereka satu hari satu malam sebanyak 5 kali. Artinya satu hari satu malam itu dikunjungi, disurvei oleh malaikatul maut sebanyak 5 kali. Kita ketika mau disurvei sama orang yang sangat kita segani tempat kita udah kayak apa itu? Bayangkan kalau kita renungkan bahwa tiap hari ini kita disurvei oleh malaikatul maut sehari semalam 5 kali, dan kita tidak tahu kapan dia datang surveinya itu, tidak dikabari. Orang datang survei ke tempat kita di dunia, dia kasih tahu berapa hari sebelumnya, jamnya, kapan dia datang. Ini tidak. Dan datangnya bukan untuk apa-apa, datangnya untuk ngambil. Makanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggal dunia dengan keadaan yang bermacam-macam, dengan kondisi yang berbeda-beda. Sekehendaknya Allah, yang Allah perintahkan kepada malaikatul maut untuk datang mengambil. Ada yang dalam keadaan berbaring, ada yang duduk, ada yang berjalan, ada yang olahraga, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang naik kendaraan, ada yang sedang di medan pertempuran, ada yang sedang bercengkrama dengan saudaranya, ada yang sedang senang-senang dengan keluarganya. Dengar kisah orang kaya raya di India, masih muda, miliarder besar, berapa waktu yang lalu, sehat, super kaya, hartanya melimpah, berangkat pergi main golf, berangkat pergi main golf, sehat. Saat itu di tengah lapangan golf dia masih sempat tertawa, berbincang-bincang dengan temannya, sahabatnya, koleganya, rekan-rekan sepemain dengan dirinya. Kemudian ketika itu, saat dia sedang asik memukul golfnya, kemudian tiba-tiba dia merasa ada seekor serangga masuk ke dalam mulutnya.
Ya mungkin ketika namanya dia bernafas ya, dia buang nafasnya mungkin lewat mulutnya, pas mulutnya terbuka serangga lagi lewat masuk, dan dia sempat ngomong sama orang di sampingnya, aku merasa sepertinya barusan ada seekor hewan yang tertelan olehku katanya. Tiba-tiba langsung seketika habis selesai dia ngomong, dia sesak nafas dan gagal nafas, jatuh dan dibawa lari ke rumah sakit, sudah tidak tertolong. Ya, berangkat dalam keadaan ceria, sehat, senang, pulang sudah keadaan terbujur kaku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sesungguhnya pada setiap kematian itu ada sakarat. Ya. Itulah sebabnya kenapa kita lihat riwayat para sahabat-sahabat Nabi itu senantiasa mempersiapkan diri mereka dan berbicara tentang kematian. Salah satu contoh, ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika menghadapi hari-hari kematiannya, ya, itu diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq sering membaca Al-Quran surat Qaf ayat 19 di masa tuanya, di masa-masa menjelang kematiannya. Abu Bakar As-Siddiq membaca wajaat sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Itu sering dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wajaat sakratul mauti bil haqq, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, bil haqq, dengan nyata, dengan pasti, dengan tidak bisa ditawar-tawar. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu hendak engkau hindari. Kita semua kalau ditanya pastikan pinginnya menghindar dari kematian, pinginnya menghindar, tetapi yang kau hindari itu pasti. Allah katakan yang kalian hindari itu, tapi itu bakal datang dan pasti. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sering baca firman Allah ini. Setelah dia membacanya, dia pernah berpesan kepada putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bilang sama Aisyah, lihatlah 2 helai lembar kainku ini, wahai Aisyah, simpan baik-baik. Jadi kalau ada orang sudah simpan kain kafannya, kemudian dia pesan sama keluarganya tentang kainnya itu, Abu Bakar As-Siddiq melakukannya. Dia bilang, lihat itu 2 helai kain tersebut kau simpan baik-baik, aku cuma butuh ini. Adapun pakaianku yang lain yang bagus-bagus itu nanti diperuntukkan untuk orang yang masih hidup. Aku sudah gak butuh lagi pakaian itu. Aku hanya butuh 2 helai ini saja. Yang bagus-bagus, yang masih indah dilihat, itu bakal dipakai oleh orang yang masih hidup sesudah aku. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Begitu pula ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wafat, datang Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, datang temui jenazahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Terus dia katakan, ya, itu ketika itu dia katakan, wahai Umar, engkau masuk Islam saat kebanyakan orang-orang di Mekah pada waktu itu belum beriman kepada Rasul. Banyak di antara mereka masih kafir. Engkau telah berjihad bersama Rasulullah pada saat orang-orang lain masih malas, masih belum mau untuk diajak berjihad bersama sang Rasul. Engkau selalu bersamanya. Engkau, Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan kita dan engkau juga pada saat itu.
dan Rasul dalam keadaan ridha denganmu. Itu diucapkan oleh Abdullah bin Abbas kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan juga begitu, ketika ia meninggal dunia dalam keadaan, sebelum ia meninggal dunia dalam keadaan terluka parah karena ditusuk oleh para pemberontak, tubuhnya bersimbah darah. Apa yang dia ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang diucapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala sambil memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus dia katakan, ya Allah, aku memohon perlindunganmu, aku memohon pertolongan dari segala macam bentuk persoalanku. Aku memohon padamu agar aku diberikan kesabaran atas ujian yang telah aku lalui ini. Itu diucapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib, ketika ia ditikam oleh orang yang menyelinap masuk ketika sholat subuh. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika dia masih bersimbah darah? Dia mengatakan, apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang kepada orang yang menusuk aku itu, orang yang menikam aku itu. Lalu orang-orang yang berada di sekitar Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami telah menangkapnya. Tapi apa kata Ali? Ya, kalian sudah menangkapnya, kasih dia makanan, kasih dia minuman seperti makanan yang aku makan dan minuman yang aku minum. Dan jika aku kembali pulih, izinkan aku untuk lihat wajahnya. Tetapi kalau aku wafat, maka janganlah kalian memberikan hukuman padanya dengan dia harus dapat hukuman, tetapi jangan sampai memberikan hukuman padanya dengan cara-cara yang zalim. Masih sempat berpesan seperti itu. Maksudnya masih tetap berpikir untuk berbuat baik dan melakukan kebaikan di akhir perjalanan hidup mereka. Ini sahabat-sahabat Nabi yang keluar dari madrasah agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, ya, yang patut direnungkan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia menjalani kehidupan dia di setiap hari itu, sambil membayangkan setiap hari dari kehidupan yang sedang dia jalani itu, dia bayangkan itu hari terakhirnya. Dan orang yang setiap kali dalam kehidupannya dia merasa hari ini adalah hari terakhirnya, maka tentu hidupnya itu akan menjadi benar. Hidupnya pasti akan menjadi baik. Kenapa? Karena dia merasa ini hari terakhir, ya. Harus dengan husnul khitam, ya, penutupan yang baik, ya. Bahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin pernah berpesan, menjadi orang asing itu bukan ketika engkau sedang berkunjung ke luar negeri, engkau berangkat ke tempat-tempat yang bagus-bagus itu, engkau menjadi turis yang sesungguhnya itu bukan ke situ, katanya, ya. Engkau akan menjadi orang asing yang sesungguhnya. Kan kadang-kadang kita lagi berangkat ke luar negeri atau keluar kota, kita merasa asing di kota tersebut. Enggak, gitu. Asing yang sesungguhnya itu ketika engkau sudah masuk ke dalam liang lahat dan hanya berbungkus dengan kain kafan. Asing kita sendirian. Seperti Nabi pernah melewati pemakaman bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Nabi berkata, wahai yang terbaring di atas tanah yang begitu dingin, wahai yang mendiami tempat dalam keadaan sendiri tanpa ditemani oleh siapapun kecuali amal perbuatan, berita dari kami untuk kalian adalah istri dan suami kalian, ada yang menikah lagi, ada yang tidak menikah lagi. Anak-anak kalian ada yang menjadi anak yang saleh, salehah, ada yang durhaka. Harta yang kalian tinggalkan sudah dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
Itu berita dari kami buat kalian, kata Rasul. Lalu apa kabar kalian? Itu Nabi ucapkan ketika melewati suatu pemakaman muslimin, sambil Nabi mengucapkan salam kepada mereka terlebih dahulu, terus mengucapkan kata-kata itu. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sempat bilang sama Nabi, "Atukallimul maitata ya Rasulullah?" Apakah engkau berbincang dengan orang yang mati wahai Rasul? Apa kata Nabi? Ya Umar, pendengaran mereka jauh lebih tajam daripada kita. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita bincangkan, mereka dengar semuanya. Demi Allah yang mengutusku sebagai Rasul utusannya, seandainya kita diizinkan oleh Allah mendengar jawaban dari mereka, mereka hanya akan menjawab satu jawaban. Pesan mereka yang sudah wafat itu buat kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian wahai hamba-hamba Allah, karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. Allah kabarkan kepada kita tentang episode kita yang tidak panjang ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian itu adalah tidak ada sebelumnya. Kemudian kalian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya di alam arwah, alam roh. Kemudian setelah itu kalian hidup di dunia. Summa yumitukum, lalu dimatikan, masuk di dalam alam barzakh. Maka sampai dikatakan bahwasanya alam barzakh itu jembatan antara alam dunia sama alam akhirat. Dia berada di tengah-tengah, dia jadi jembatan. Orang yang sudah masuk di alam barzakh baru dia akan berkata, oh ternyata dunia masa lalu dan akhirat masa depan. Baru dia ucapkan seperti itu. Sebelum dia berada di alam barzakh, mungkin dia tidak sempat berpikir tentang dunia ini. Ini dunia yang kita tempati ini bakal jadi masa lalu. Akhirat itu masa depan. Alam barzakh itu alam transit, maka dikatakan sebagai jembatan antara dunia dan akhirat. Summa yuhyikum, lalu dihidupkan kalian kembali. Summa ilaihi turja'un, lalu hanya kepada Dia Allah kalian bakal kembali. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kematian itu jembatan yang menghubungkan antara kekasih kepada kekasihnya, antara orang yang mencintai Allah dengan yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Antara seorang mukmin yang betul-betul cinta kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada riwayat Nabi katakan, wa qala alaihi salatu wassalam, al mautu arba'un. Ada 4 jenis kematian. Yang pertama, mautul ulama, matinya orang-orang yang berilmu. Yang kedua, mautul aghnia, matinya orang-orang kaya. Antum melihat kalau orang berilmu yang meninggal sama orang kaya yang meninggal beda, beda kondisinya. Kemudian beda keadaan ketika wafatnya. Beda juga jenis-jenis manusia yang menghantar ke pemakaman. Beda. Mautul ulama, ada lagi mautul aghnia, ada lagi mautul fuqara, matinya orang-orang fakir. Orang fakir yang meninggal dunia. Ada lagi mautul umara, matinya para penguasa. Kalau penguasa yang mati, beda juga. Ketika ada berita tentang kematian, dia yang mati siapa? Mati ulama, orang kaya, orang fakir, atau umara. Dan kata Nabi, kematian ulama itu,
kematian ulama, orang yang memiliki ilmu, itu dapat menimbulkan perpecahan, ya, dapat menimbulkan perpecahan di dalam agama. Ulama sudah pada mati, wafat, yang punya ilmu sudah semakin berkurang, banyak perselisihan. Coba lihat dulu kenapa perselisihan itu tidak terlalu muncul, kenapa? Ulamanya masih banyak, yang mendoakan banyak, di tempat untuk bertanya banyak, tempat memberi fatwa banyak, tempat menghadirkan keteduhan banyak, tempat memberikan nasihat banyak, paku-paku buminya masih banyak waktu itu. Ya. Zaman-zaman dulu itu masih kuat bumi ini. Kenapa? Pakunya banyak, banyak ulama banyak, orang-orang solehnya banyak. Kata Nabi, matinya ulama ini, semakin banyak ulama yang mati, semakin banyak menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Ya. Kalau orang kaya yang meninggal dunia, kata Nabi, matinya orang kaya itu menyebabkan kesusahan, sedih. Bos besar meninggal dunia, banyak yang nangis, banyak yang nangis, tapi yang nangis siapa? Karyawannya, orang-orang yang mendapatkan manfaat dari bos besar itu. Ya. Banyak kesedihan, ya. Banyak kesusahan yang bakal terjadi. Banyak perusahaan-perusahaan besar ketika ditinggalkan oleh bos besarnya, orang kaya itu rontok habis itu setelah itu. Ternyata anak-anaknya tidak setangguh ayahnya dalam memimpin perusahaan tersebut. Lalu matinya al-fuqara, kata Nabi, orang fakir kalau mati rahatun, istirahat buat dia, karena dia sudah cukup sulit di dunia, penuh dengan segala macam bentuk cobaan. Maka kematian bagi orang fakir rahatun. Wa mautul umara fitnatun, matinya umara, para penguasa, fitnah. Ya, fitnah. Dia belum mati sudah timbul fitnah, bikin fitnah. Dia belum mati, turun dari kekuasaannya sudah banyak. Dia masih berkuasa, banyak fitnah. Turun dari kekuasaannya, fitnah. Mati, fitnah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hadhimil ladzat. Nabi ingatkan, perbanyaklah kalian mengingat-ingat pemusnah segala macam bentuk kelezatan, yakni al-maut, kematian. Karena kematian itu dia menjadi pemutus kenikmatan demi kenikmatan yang sudah dinikmati oleh hamba-hamba Allah ketika dia berada di dunia. Bisa makan enak, minum enak, menikmati kenikmatan-nikmatan dunia yang lainnya. Maka ketika datang kematian, putus dia. Nabi suruh kita banyak ingat pemusnah segala macam bentuk kelezatan tersebut. Ingat, kata Nabi. Maksudnya kalau lagi di dunia sedang menikmati kenikmatan tersebut, ingat, ini nikmat yang sedang saya nikmati ini ada batasnya, ada putusnya dia. Naik mobil mewah, bagus, keren, adem, AC, nikmat, jalannya, mobilnya empuk, boleh. Tapi ingat pemusnahnya, ini bakal naik terus nggak? Ketika wafat naik nggak ini? Nggak naik. Naiknya apa? Keranda, sama. Pernah ada lihat orang kaya meninggal dunia, duduknya di S-Class Mercy gitu, duduk dia sudah pakai pocong duduk di situ, nggak mungkin. Keluarganya saja nggak sudi taruh di mobilnya dia sendiri, padahal keluarganya nggak sudi. Pesan mobil lain untuk ngangkut, nggak pakai mobil itu. Kamar dia yang bagus itu nggak lama kemudian segera diberes-beresin. Barang-barang dia yang sering dia pakai mulai dibagi-bagikan. Yang tidak bisa dibagikan dimasukin di dus, taruh di gudang. Ya, taruh di gudang.
Yang bisa dibagikan dibagi-bagikan. Yang sering dia nikmati berganti dinikmati oleh yang lain. Olahraga yang biasa dia nikmati diganti sama yang lain yang berolahraga dengan memakai alat-alatnya. Makanya kata Nabi, ingat itu pemusnah segala macam bentuk kenikmatan. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, setiap umat dia punya ajal. Apa itu ajal? Batas waktu. Ya, kalau dikatakan ajalim musamma, ada ajalum musamma, waktu yang telah ditentukan. Ini Allah katakan walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu dia punya batas waktu. Setiap ini bukan hanya manusia, umat punya batas waktu. Dulu ada umat yang berjaya, terus berjaya nggak? Enggak, ada batas waktunya. Nanti diganti dengan kejayaan umat yang lain. Dulu ada partai yang sangat berjaya dan sangat kuat, tidak bisa diganggu sama yang lainnya. Allah katakan walikulli ummatin ajal. Setiap umat dia punya batas waktu. Ada waktunya dia turun, diganti dengan yang lain naik. Dan sekarang yang lain yang sedang naik ini dia punya ajal juga. Dia juga punya batas waktu. Dulu ada negara Uni Soviet, orang bilang ini negara adik kuasa, hebat. Sekarang mana ceritanya? Allah katakan harus percaya kita sama Allah Subhanahu wa taala, walikulli ummatin ajal. Tiap umat itu dia punya batas waktunya. Sampai kapan ada waktunya, dia bakal rontok dengan sendirinya. Ini sudah menjadi sunnatullah. Dan Allah katakan fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya, saatnya, batas waktu, Allah katakan ini selesai sampai di sini. Nah, berakhir. Dulu ada dua imperium besar, Romawi dan Persia, adik kuasa, rontok, selesai juga. Dan kata Allah, kalau sudah datang batas waktunya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang dapat memundurkannya dan tidak ada satupun yang dapat memajukannya. Gak bisa dimaju, gak bisa dimundur. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menangguhkan bagi tiap jiwa ketika sudah datang batas waktunya, sudah selesai. Allah sudah tidak akan bakal menangguhkan lagi itu. Maka ada ulama yang mengatakan, wahai manusia, ketika menafsirkan firman Allah ini, wahai sekalian manusia, renungkanlah baik-baik. Sebenarnya engkau di dalam hidupmu di dunia ini berada pada jurang bahaya terus-menerus. Karena kematian itu dia tidak ada batas waktu yang kita ketahui. Kita ini hidup nih sebenarnya, ini dalam kondisi genting sebenarnya. Kalau kita ingat tentang kematian, setiap hari sebenarnya tuh kita dalam posisi genting. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Terkadang manusia keluar dari rumahnya dalam keadaan sehat, pulang tinggal nama. Terkadang manusia itu duduk di kursi kantornya, duduk dan dia tidak bangun lagi. Terkadang ada orang tidur dan tidak bangun lagi. Terkadang ada orang berangkat dengan gagah ke medan perang, berangkat dengan sepatunya, dia pulang sudah tanpa sepatu. Pergi dengan sepatu, pulang sudah tanpa sepatu, sepatunya sudah dilepas karena dia sudah diangkat, sudah tidak bisa lagi dia menggunakan sepatu bagusnya itu. Ya. Maka zikrul maut ini merupakan perkara yang harus kita ingat baik-baik terus menerus dalam kehidupan kita, dan itu merupakan salah satu pesan kuat juga yang disampaikan oleh
Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin tentang zikrul maut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan rahmat buat kita. Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa husnul khatimah. Ya, dalam sebuah riwayat hadis kata Nabi, kalau ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tiap saat, tiap waktu dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, doanya minta diwafatkan sebagai orang yang mati syahid, dan permintaannya itu sungguh-sungguh dan serius, maka Allah akan kasih, katanya. Allah akan kasih. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Jadi derajat syahadahnya tetap Allah berikan. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia wafat di atas tempat tidurnya. Jadi betapa banyak sebenarnya hamba-hamba Allah yang beriman, kita berhusnuzon, mereka meninggal dunianya dalam derajat syahid, karena dia sepanjang hidupnya minta sama Allah agar wafatnya sebagai seorang syahid. Allah bakal kasih. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba fi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.